Stigmatisasi terhadap mereka yang terinfeksi COVID-19 masih sering dijumpai, baik secara sadar maupun tidak sadar ya. Ada kalanya ucapan kita mungkin justru membuat mereka semakin terluka. Padahal semangat dan dukungan moral dari orang terdekat menjadi faktor pendukung penyembuhan para pasien COVID-19. Lalu apa langkah sederhana namun bermakna yang dapat kita berikan kepada teman, keluarga, siapapun yang kini tengah berjuang melawan corona? Untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan praktisi mindfulness. Ada Mas Aji Santoso Putro. Mas Aji, selamat malam. Sehat? Malam, Mbak Tiffany. Oke. Kedengeran Mas, mungkin tapi ada tombol audionya nggak sih yang harus di-mute di laptopnya karena agak ada feedback. Tapi kita coba dulu ya, kita coba ya. Oke, Mas Aji, kita ngomongin bagaimana dukungan moral, dukungan psikososial itu penting buat mereka yang saat ini tengah berjuang melawan corona. Kita tahu bahwa COVID ini semakin ada di circle terdekat kita. Jadi kalau saya tuh sedihnya sekarang setiap buka WhatsApp group, lihat medsos, Instagram, banyak banget kabar-kabar tidak menyenangkan. Nah, buat mereka-mereka yang saat ini tengah berjuang, apa sih yang bisa dan yang boleh kita ucapkan, berikan dalam bentuk support dukungan moral yang sekarang kini tengah berjuang? Bentuk dukungannya itu seperti apa Mas Aji? Ya, kedengeran suara saya? Nah, aman, siap. Aman ya, nah udah nggak feedback ya? Sudah clear. Dukungan kita untuk teman, saudara yang terkena COVID ya, positif COVID, tentu saja kita menawarkan bantuan ya. Jadi kecenderungan kita kan ketika ada teman atau saudara yang positif, kita cenderung ikutan panik. Nah ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Wajar kalau kita panik, tapi jangan sampai kita terus malah nakut-nakutin orang tersebut ya. Jadi kayak tadi mungkin ada ilustrasinya. Jadi kita malah kayak kalau nanti begini, nah kalau begitu gimana? Seharusnya kan kamu begini, seharusnya kan kamu begitu gitu. Jadi memberikan sebuah bukan sebuah tapi kayak pernyataan atau perkataan yang membuat orang tersebut malah mungkin merasa bersalah. Tahu gitu kan dulu saya nggak lakukan itu gitu, atau mungkin tidak perlu terlalu berlebihan ditakut-takutin akan apa yang bakal terjadi, yang mungkin itu belum tentu terjadi gitu, kayak nanti kalau kamu begini nanti takutnya begitu loh gitu. Sehingga alangkah baiknya kita memberikan support berupa dukungan, semangat, atau mungkin menghibur ya, karena selain upaya secara fisik, secara obat-obatan, secara psikis, upaya penghiburan dengan bukan rasa bahagia itu akan mendukung pemulihan orang tersebut gitu. Sehingga barangkali kita juga bisa memberikan sebuah pernyataan, apa yang kamu butuhkan tolong kasih tahu saya ya. Itu sebuah pernyataan yang saya rasa cukup mendalam, memberikan support kepada teman-teman atau saudara yang terkena COVID. Iya, ada kalanya kan soalnya kadang-kadang mungkin sadar atau tidak sadar kita tuh mengucapkan kata-kata atau kalimat yang kayaknya tuh menyakiti mereka, ya kan? Misalnya kayak, emang kok bisa kena COVID gitu, emang habis dari mana gitu. Mungkin sadar gak sadar kita kadang-kadang suka melontarkan seperti itu, padahal itu bukan kalimat sederhana tapi bermakna, tapi justru melukai atau menyakitkan di saat yang sekarang ini. Mas Aji, ngomongin soal mental ya, kenapa di saat-saat seperti ini pemahaman untuk kita juga mungkin yang memberikan dukungan, mental itu memang betul-betul harus dijaga buat mereka yang saat ini sedang berjuang melawan corona. Iya, karena mental tidak bisa dipisahkan dengan fisik kita. Ya. Kita perlu memahami bahwa diri kita manusia ini satu keutuhan antara fisik dan mentalnya, sehingga upaya secara fisik tidak bisa dipisahkan dengan upaya secara mental, menyehatkan mental. Tapi jangan terus hanya mengandalkan upaya mental aja. Jadi kayak misal ada sebagian orang yang udahlah pokoknya happy, pokoknya gembira, pokoknya mentalnya jaga, maka nongkrong di pusat keramaian nggak apa-apa. Itu pun juga merupakan pemahaman yang kurang tepat, karena
upaya fisik dan upaya mental itu perlu selaras, keduanya perlu dilakukan. Tidak bisa hanya salah satu saja. Tidak bisa juga kalau pokoknya upaya fisik saja, perawatan secara mental, secara psikis, menumbuhkan rasa bahagia itu nggak penting. Itu juga tepat. Sekali lagi saya sampaikan, upaya fisik dan upaya mental, upaya secara psikis dan upaya secara raga, itu kita perlu upayakan keduanya secara seimbang. Karena ya kita manusia tidak bisa hanya salah satu aspek saja, Mbak Tiffany. Oke, Mas Aji, ini ngomongin kesehatan mental juga. Ini sangat berpengaruh ya hal ini, media sosial, bagi kesehatan mental seseorang. Karena acceptance atau penerimaannya kan beda-beda. Nah, untuk mereka yang saat ini tengah menjalani isoman gitu, haruskah membatasi diri atau mungkin menutup diri dari media sosial, dari pemberitaan, dari WhatsApp grup atau pesan singkat grup gitu, yang mungkin sekarang tuh makin kesini banyak banget berita-berita kurang menyenangkan yang diterima? Setiap orang beda-beda tentu saja, Mbak Tiffany, kepekaan atau bagaimana ambang batas menerima keriuhan sosial media atau distraksi di sosial media. Atau saya menemukan akhir-akhir ini kan kita mengalami yang namanya emotional roller coaster. Emotional roller coaster ketika kita mengkonsumsi sosial media. Di satu waktu kita gembira, kita tertawa karena ada cerita lucu, tapi selang beberapa detik bahkan bukan hanya menit, tapi detik, begitu cepat sekali kita tiba-tiba terus merasa sedih, habis sedih terus tiba-tiba merasa gembira dan sebagainya. Jadi emotional roller coaster inilah yang perlu kita cermati, dan tiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Kalau memang kita sudah merasa kok nggak nyaman ya, kita perlu tegas untuk membatasi konsumsi kita, mengkonsumsi sosial media itu kita batasi. Tapi sekali lagi bukan berarti terus social disconnecting ya, maksudnya sama sekali tidak ada interaksi sosial. Itu pun juga akan membuat kita kesepian dan akan berbahaya juga untuk kesehatan mental kita. Betul. Sehingga pesan saya sebatas secukupnya, dibatasi secukupnya. Kita perlu sosial, kita perlu interaksi sosial supaya tidak kesepian, tapi jangan sampai ultra sosial gitu. Sosial itu berlebihan interaksi sosial kita hingga tenaga kita malah terkuras habis karena mengkonsumsi interaksi sosial atau mungkin berita, kabar di sosial media. Oke, takaran dan kadarnya tuh kita sendiri ya yang bisa tahu lah ya, yang sampai sebagaimana atau sampai mana batasnya kita bisa kuat gitu atau bisa menerima. Mas Aji, ngomongin sosialisasi, artinya kondisi yang seperti ini kita harus membatasi pergerakan, tapi bukan berarti kita harus jauh dari sosialisasi ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengobati rasa kangen atau rasa rindu, kemudian mengolah rasa rindu itu di tengah kondisi yang sangat-sangat serba darurat dan terbatas? Ya, pandemi ini kan sudah cukup lama sekali ya, kita dari tahun kemarin ya, kan setahun lebih kan, hampir 1,5 tahun, sehingga ada rasa capek tentu saja kita semua ya, dan itu wajar. Pandemi fatigue ya, kelelahan karena pandemi ini. Salah satu cara untuk memulihkan rasa capek ini adalah dengan kehangatan interaksi ya, terkait dengan rasa rindu tadi. Tapi kehangatan interaksi tidak bisa bertemu, Mas, sekarang ini kangen nggak bisa bertemu secara fisik. Tidak apa-apa, kita memahami interaksi yang lebih mendalam, yaitu dengan cara tidak perlu bertemu secara fisik dulu karena memang kondisinya seperti ini, tapi upayakan gunakan sebaik mungkin teknologi, itu dengan mungkin video call, dengan Zoom. Interaksi sosial itu perlu diupayakan. Dalam satu hari mungkin kita bisa menjadwalkan video call atau Zoom dengan teman, dengan saudara. Itu akan tidaknya akan menawarkan rasa letih di pandemi ini gitu. Karena jangan sampai pandemi ini malah kita jadi bertengkar sendiri, jadi berantem sendiri karena
memang itu rasa capek akan bikin kita mudah marah, tapi sebisa mungkin kehangatan interaksi dijaga sebaik mungkin. Oke, Mas Aji boleh di-share ke kita. Mas Aji kan mengingatkan pentingnya digital minimalism ya. Kadang-kadang kita suka ngerasa kayak tubuh kita tuh ada di sini, tapi otaknya, pikirannya tuh kemana-mana, jadi nggak sinkron gitu. Yeah. Nah, bagaimana bisa Mas Aji bisa sharing ke kita juga bahwa yaitu tadi digital minimalism, hidup itu berjalan bukan berlari. Ya, digital minimalism terkait dengan tadi bagaimana kita membatasi diri kalau sudah berlebihan terkait dengan kehidupan digital kita. Tapi sekali lagi saya tidak memusuhi digital. Digital bermanfaat sekali buat kita. Cuma saja sesuatu yang sangat bermanfaat kan ada sisinya. Sehingga batasi secukup. Dalam minimalisme adalah gunakan digital yang masuk sosial media dengan secukupnya. Jangan sampai malah karena sosial media, karena digital, kesehatan kita menjadi tidak sehat gitu. Sehingga salah satu tips dari saya adalah sebisa mungkin dalam satu hari, misal beberapa jam atau jam sekian sampai jam sekian, saya mengkonsumsi sosial media. Tapi di luar itu atau setelah jam 8 malam atau sebelum jam 8 pagi, saya tidak membuka sosial media. Itu kita perlukan di masa seperti ini. Jadi ada semacam space, ada semacam ruang, semacam waktu yang membuat kita terkoneksi dengan diri kita sendiri. Iya, kita perlu berkoneksi dengan orang lain, kita perlu mengkonsumsi berita, kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Tapi kita pun juga perlu ruang dan waktu untuk berinteraksi dengan diri kita sendiri. Oke. Sehingga keheningan atau stillness, solitude, momen untuk kita berinteraksi dengan diri sendiri, meluangkan waktu untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Itu juga sama pentingnya dengan waktu untuk berkoneksi dengan orang lain. Intinya knowing your limit lah ya. Tahu batasannya dan berikan ruang atau waktu untuk diri sendiri. Kita yang tahu, kita yang bisa menakar itu semua ya. Baik, terima kasih Mas Aji Santoso Putra sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Mas Aji, salam sehat selalu.